Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah,
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saudara, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, saudara. Sama seperti 2000 tahun yang lalu, saudara. Di hari ini juga, saudara, peristiwa di Upper Room, bagaimana Roh Kudus tercurah bagi setiap murid-murid Tuhan, saudara. Bahkan di firman Tuhan berkata bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya percaya, saudara, sama seperti 2000 tahun yang lalu, semua orang berkumpul satu tempat untuk sama-sama dijamah Roh Kudus. Saya percaya hari, saudara, saat kita berkumpul di rumah Tuhan dengan satu hati, satu suara kita, saudara. Saya percaya hari ini Tuhan siap untuk menjamah setiap kita. Tuhan siap untuk mengurapi setiap kita. Roh Kudusnya tercurah bagi setiap kita. Yang percaya berkasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang tercurah bagi setiap kami, Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan Yesus. Kami terima Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini, Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus bersama dengan setiap kami di tempat ini, Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
kami tempat ini Tuhan. Kami izinkan biar Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami. Penuhi setiap hati kami. Penuhi setiap hati kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan api Roh-Mu Tuhan. Dengan api Roh-Mu sembah orang ada bayar syarah. Buka hatimu saudara, sembah Tuhan saudara. Izinkan Roh Kudus-Mu bekerja. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali. Penuhi kami dengan api Roh-Mu di tempat. Mari nikmati Roh Kudus tempat di sana. Yes Lord. Yes Lord. Lihat setiap kami. Jamah setiap kami itu. Kunamaya syara namaya syara. Kiara namaya syara namaya ratakabaya syara namaya syara. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Kiara namaya syara. Kora namaya syara. Ku sembah kudus, buka hatimu saudara. Roh Kudus bekerja tempat ini. Katakan ku sembah. Ku sembah. Yes Lord. Yes Lord. Hatimu saudara. Mari angkat kedua tanganmu, terima, katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjungkan bagimu Tuhan. Nyatakan ku sembah kuduslah
dahsyat saudara. Mari nyatakan. Ku sembahmu. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia. Bagimu Tuhan. Mari sekali lagi umat yang percaya, nyatakan ku sembah. Tepuk tangan di tempat ini bagi Tuhan yang dahsyat. Sebab kami siap untuk bersorak-sorai Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersorak-sorai sebab Roh-Mu tercurah bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa yang di sini yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Sorakan haleluya. Biar hari ini api kemuliaan yang turun atas setiap kita. Amin. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Mari sama-sama suara. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Come on, give me virgin. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Saudara, mari angkat suaramu. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk mendengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Come on. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Katakan api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya penuhi kami semua Tuhan. Amin. Amin.
Mari lebih lagi angkat suaramu, nyatakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Ini semua bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Come on, get back to kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Mari sekali lagi nyatakan. Segala raja. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang siap lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Mari terima dengan iman katakan iman. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Are you ready? Just go on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana tercurah
Tuhan membakar setiap hati kami, memenuhi hidup kami. Nyalakan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, di keluarga kami, di gereja ini, bahkan sampai seluruh Indonesia. Bapak, kami rindu ada kuasa Roh Kudus yang dahsyat mengalir atas seluruh suku-suku bangsa di Indonesia, membawa mujizat kelepasan, menghancurkan segala kutuk, segala roh kemiskinan, kebodohan, segala roh-roh kelemahan di bangsa ini dihancurkan oleh api kuasa Roh Kudus-Mu. Kau curahkan kasih mula-mula yang membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu pemulihan terbuka atas politik kami, atas segala pemerintahan kami, pintu-pintu pemulihan terbuka atas sumber daya manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati iklim, tanah, dan sumber alam Indonesia diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet dan pemerintahan. Engkau terus memberkati mereka dengan roh hikmat dalam menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan masa akhir jabatan mereka. Bapak, kami juga percaya akan ada Tuhan masa transisi pemerintahan yang baru. Kami percaya Tuhan sudah pegang kendali keamanan atas seluruh wilayah di Indonesia sehingga berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Roh Kudus terus menuntun setiap perencanaan program-program yang akan datang untuk disempurnakan lebih baik lagi, mendatangkan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa ini sesuai dengan rancangan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Dokter Pak Niko Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu dengan kesehatan yang prima. Roh kepekaan, urapan ilahi terus mengalir dalam pelayanan dan penggembalaan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Dan juga Kau pakai hamba-Mu membawa api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa mengenal Injil Kristus. Tuhan, kiranya mereka semua diselamatkan. Engkau berkati Pak Niko dan keluarga besarnya dengan kesehatan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa memberkati gembala CK7 kami Dr. Yanto. Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima. Berkati profesi hamba-Mu sebagai dokter spesialis. Tuhan juga berkati pelayanan dan penggembalaan Dr. Yanto di CK7 untuk membawa setiap umat Tuhan menjadi murid Kristus yang layak di hadapan-Mu serupa dengan gambaran Kristus. Berkati Tuhan kesehatan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu dengan perlindungan Allah yang sempurna. Tuhanlah yang menjadi penolong, perisai, dan pembela atas Pak Yanto dan keluarganya. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan, membawa doa kami bagi generasi Yeremia. Kami perkatakan bangkit, jadi teranglah anak-anak muda. Hari-hari ini terima pencurahan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Terima kuasa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat akan memulihkan kehidupan-Mu. Tuhan pakai setiap anak-anak muda, jamah dan bawa mereka masuk ke level kerohanian yang lebih tinggi lagi Tuhan. Dalam pengenalan kebenaran akan Tuhan. Pakai kehidupan mereka dalam kegerakan kuasa Roh Kudus yang ada Tuhan. Pakai anak-anak muda di tempat ini untuk dibagi menjadi membangun. Ada kebangunan rohani di sekolah-sekolah, di kampus, di dunia marketplace. Sehingga setiap anak-anak muda mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Puji nama Tuhan Saudara. Mengingatkan kembali saudara, hari ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga saudara. Dan setiap minggu ketiga kita diberikan kesempatan yang luar biasa saudara untuk dapat menabur persembahan diakonia saudara. Izinkan saya mewakili tim misi GBPRJ mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk partisipasinya menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus untuk mengenapi visi gembala pembina Pak Niko di tahun 2024 untuk bangkit menjadi terang bagi sesama saudara. Bapak Ibu sudah memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan persembahan diakonia, juga sumbangan dalam bentuk sembako, telur, biskuit bayi, tas sekolah, dan juga alat tulis. Bahkan
ada Bapak Ibu Saudara yang ikut serta dalam kegiatan misi yang lalu. Boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Berikut kami akan sampaikan laporan keuangan diakonia tim misi saudara. Total penerimaan sebesar 2.655.000 dan juga untuk boleh next. Dan ini dia untuk pengeluaran saudara, kami rincikan yang pertama untuk kegiatan misi sebesar 87 juta sekian saudara. Yang kedua adalah bantuan sosial untuk jemaat yang memerlukan, itu sebesar 83 juta sekian. Berikutnya ada bantuan untuk sekolah PAUD cerah saudara, jadi gereja kita juga membina sekolah PAUD saudara, itu sebesar 41 juta sekian. Berikutnya ada Raising the Standard, apa itu saudara? RTS. RTS adalah pelayanan dalam bentuk menyediakan guru-guru agama Kristen ke sekolah-sekolah negeri khususnya di sekitar gereja kita saudara, di daerah Sunter, Pademangan, Tanjung Priok dan sekitarnya saudara. Itu sebesar 13 juta sekian dan juga bantuan donor darah. Kalau saudara ingat minggu lalu kita baru saja mengadakan donor darah, itu sebesar 9.200.000 dan yang terakhir adalah bantuan biaya pendidikan jemaat sebesar 4.715.000 saudara. Jadi total pengeluaran diakonia sebesar 239 juta sekian. Jadi kita mengalami surplus sebesar bulan April sebesar 25.932.666 saudara. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan oleh tim misi pada bulan Mei saudara adalah yang pertama, kita sudah mengunjungi anak-anak pemulung di Kedaung Wetan saudara, di Kecamatan Neglasari Tangerang dengan memberikan bantuan alat-alat untuk belajar bagi anak-anak di sana saudara. Dan juga minggu lalu, saudara, Sabtu lalu bersama dengan Bapak Pendeta Asmoro kita melayani anak-anak di kolong jembatan Kalijodo saudara. Kita menghibur mereka dengan mengajak bermain, bernyanyi dan membagikan tas sekolah, alat-alat mandi, makanan, snack dan susu. Dan juga di sana kami mengunjungi keluarga-keluarga pemulung. Jadi di bawah kolong jembatan saudara banyak keluarga-keluarga dari pemulung dan kami melayani mereka semua saudara. Dan berikutnya kami juga membagikan bingkisan lebaran untuk masyarakat di sekitar MGK. Karena kami percaya gereja ini juga menjadi berkat bagi sekitar. Amin saudara. Dan juga terakhir juga tadi sudah dibilang kita juga melakukan kegiatan donor darah pada minggu lalu saudara. Jadi kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua jemaat GBPRJ untuk terus berpartisipasi. Supportnya dia berupa persembahan diakonia atau juga ikut serta dalam kegiatan misi pada bulan-bulan mendatang saudara. Di antaranya kami akan mengunjungi panti-panti asuhan dan juga panti jompo. Berikutnya kami akan melayani penjara saudara. Dan terakhir adalah kami membantu gereja-gereja kecil yang membutuhkan bantuan. Entah itu alat musik, pelatihan guru-guru sekolah minggu, pelatihan imam musik, WL singer. Kami juga melayani hamba-hamba Tuhan di garis terdepan yang melayani di pelosok-pelosok daerah saudara. Daerah-daerah yang tidak terjangkau, mungkin saudara nggak bisa ke sana, tapi saudara dapat membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan melalui persembahan diakonia yang ada saudara. Dan terakhir juga kami melakukan kegiatan dalam gereja berupa cek kesehatan untuk membantu jemaat yang memerlukan bantuan, juga untuk biaya sekolah, biaya pengobatan dan lain-lain saudara. Oleh karena itu saudara, mari Bapak Ibu semua kita menjadi pelaku firman Tuhan untuk bangkit jadi terang bagi sesama. Yang mau boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat saudara. Mari persiapan persembahanmu saudara. Saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop ataupun juga saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris di bagian kanan yang ada diakonia saudara ya. Baik, kita akan memberikan persembahan 2 kali saudara. Yang pertama diakonia, nanti setelah akhir ibadah kita akan memberikan persembahan umum. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan diakonia. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami membawa persembahan diakonia Tuhan Yesus. Kami percaya persembahan yang kami berikan dapat disalurkan menjadi alat Tuhan untuk bagi orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kamu bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik
untuk siap menjadi berkat. Amin. Mari kembali kita mau menyembah Tuhan. Saya percaya kita punya kerinduan yang sama, yaitu kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Biar hari ini Roh Kudus melawat setiap kita. Biar yang sakit disembuhkan. Biar yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.
berikan kami kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Urapi kami, dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi serupa dengan-Mu hari demi hari. Itulah kerinduan kami Tuhan. Saat ini Tuhan ketika kami datang di tempat ini, di sore hari ini, bukan karena kebetulan, bukan karena kekuatan kami juga, tapi karena ada Roh Kudus-Mu Tuhan, mendorong kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh disampaikan menjadi rema bagi kami semuanya. Tutup bungkus hamba-Mu yang jauh daripada sempurna Tuhan. Biarlah hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh kita beri kemuliaan sekali lagi buat kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Ya, masih belum malam ya, jadi masih belum waktunya dinner. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi di sore hari ini. Hari ini saya mau bawakan tema dengan topik judulnya adalah alarm ya. Boleh ditampilkan slide saya. Ya, terima kasih. Ya, saudara, ada satu kejadian kita tahu di 2018 ya, kejadian di Palu. Saat itu terjadi bagaimana sebuah tempat di Palu dan di Carita itu sebenarnya mirip. Jadi kejadiannya bukan karena tsunami yang membuat mereka hancur lantai berat, bukan. Tetapi ketika tanahnya itu tiba-tiba drop. Ya, jadi di Carita pun sama, gara-gara tanah ini drop dan mereka bergeser. Titik rumah yang ada di sini bisa pindah 500 meter ke sini. Jadi ketika orang lagi berjalan ke dalam kejadian di 2018, mereka bersama teman-temannya, tiba-tiba temannya bisa hilang ke bawah, ditelan bumi, lalu tiba-tiba ketutup lagi tanahnya. Itulah yang terjadi di Palu. Dan setelah itu menjadi gelombang, akhirnya tsunami terjadi dan hancur babak belur. Ya, seorang kapten, Rico Seta, dia kapten Lion Air, tapi dia ditugaskan untuk nanganin pesawat Batik Air yang di Palu. Bukan kebetulan saya percaya, Tuhan memang sudah taruh plan-nya. Jadi dia bilang hari itu 11 kali dia berubah-ubah jadwalnya. Dan harusnya dia di Lion Air, tapi dia akhirnya ke Batik Air yang harus dia jalankan di 28 September. Ya kita tahu bahwa 17.55 ya kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, dia harus mundur pesawatnya. Ya, waktu dia landing sampai di Palu, itu pun sudah dengan situasi angin yang tidak jelas. Jadi dia cerita kesaksiannya. Tapi begitu dia landing, dia sampaikan kepada co-pilotnya, kebetulan co-pilotnya belum pernah makan khas Palu, karena belum pernah ke Palu. Dia bilang sama co-pilotnya juga nanti kita foto-foto, lalu dia bilang nanti kalau udah mendarat kita akan foto-foto, makan, dan kita mungkin lakukan dulu di sini supaya ya co-pilotnya bisa tahu tentang Palu. Tiba-tiba ketika dia sedang mempersiapkan ya, dia masuk ke toilet pesawat, suara hati dalam dia, suara Tuhan berbicara, segera pergi dari Palu. Ini alarm dia pertama. Tapi dia konfirmasi. Ya, dia masuk lagi ke dalam kokpitnya, suara itu makin keras yang dia ceritakan dalam kesaksiannya. Dan dia yakin dia harus pergi. Jadi yang tadi dia sampaikan kepada co-pilot bahwa kita makan dulu dan foto-foto dulu, dia bilang kita nggak jadi makan, kita nggak jadi foto-foto, ayo segera beresin, sampai dia juga ikut bantu katanya meng-cleaning pesawat dan segala supaya cepat. Dan dia minta pihak grounding dalam pesawat untuk segera keluar. Singkat cerita, 17.52 dia mulai mundur. Artinya 3 menit lebih awal dari seharusnya 17.55. Jalanlah pesawat ini dalam lapangan udaranya, lapangan terbang, sampai dia muter, sampai dia mau take off 18.02. Jadi waktu dia take off, kalau hitungan formulanya dia ada hitungan dari segi pilot ya, hanya 1 detik, 1 second, dia bersisipan dengan gempa di Palu. Dia take off, dan terjadilah gempa. Ya, makanya kenapa operatornya yang ada di dalam bandara dia lompat jatuh ya, dia membiarkan sampai pesawat itu terbang baru dia, tapi dia telat sekali ya karena jadi menara tawarnya sudah hancur dan orang itu meninggal ya. Dan pilot ini menceritakan kejadiannya. Waktu dia take off pun dia sudah ngalamin goyang kiri dan kanan, tapi dia nggak tahu sampai dia terbang dan dia ngambil foto, dia lihat ada buih-buih di laut, tapi dia juga nggak tahu itu tsunami. Sampai dia mendarat ya di ujung pandang katanya, baru dia diberitahu
bahwa terjadilah tsunami barusan, gempa bumi di Palu. 141 penumpang plus 7 awak pesawat selamat. Ada 148. Pertanyaannya, apakah yang Tuhan mau? Kenapa mereka diselamatkan? Kenapa suara hati Tuhan itu disampaikan lewat si pilot? Kenapa dia sampai punya hati untuk bisa dia gerakan pesawatnya mundur? Saudara, cerita ini bukan berarti kalau kita luput dari musibah, lalu orang lain kena musibah, lalu kita bilang, oh Tuhan sayang saya. Artinya saudara, kita tidak bisa bilang Tuhan tidak sayang mereka. No. Kalau saudara dan saya bisa luput dari masalah, bisa luput dari musibah, artinya Tuhan punya planning buat kita lebih lama lagi di bumi ini. Untuk apa? Menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bayangkan setelah kejadian ini, saya sungguh angkat topi buat Kapten Rico Seta. Dia diinterview di mana-mana, stasiun TV apapun. Selalu ada kata Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berulang-ulang, inilah yang Tuhan mau. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi lewat musibah yang dia lolos, alarmnya Tuhan lewat hatinya, kepekaan Tuhan. Saudara, ini cerita kejadian memang, ya. Tapi bagaimana kita seringkali, apakah selalu kita mau peka akan suara Tuhan? Banyak orang juga suka tanya sama saya, gimana cara dengar suara Tuhan? Apakah verbal? Saudara, saya mau menyaksikan sendiri mengenai hari ini Bapak Ibu. Saya bulan lalu kalau nggak salah saya dihubungin, saya kasih tahu tema saya adalah harvest. Minggu lalu saya masih bilang tema saya harvest, panen. 4 hari lalu nggak gimana-gimana saya nggak ngerasa damai sejahtera. Terus dibuat saya kok nggak damai sejahtera, kenapa minggu ini jangan tema harvest, temanya alarm. Terus saya berpikir ya mungkinlah ini cuma suara hati. Tapi ketika makin lama ketika saya mau tidur tiba-tiba muncul lagi. Saya sampai bilang, ya karena tadinya dari tim saya akan mengirimkan PPT-nya kepada gereja, hari ini ada di sini dan di FIFA, tahan dulu deh, tunggu dulu, kirim PPT yang lain. Dan saya bergumul, ya dalam pergumulan saya tidak mendengar suara verbal, tapi yang saya dapatkan adalah begini. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu ada yang Tuhan mau maksud dari tema ini. Saya nggak tahu siapa, tapi Tuhan seolah-olah bawakan tema ini. Saya nggak tahu juga maksud Tuhan apa. Tapi ini menjadi dorongan. Saudara, kepekaan kita akan suara Tuhan memang sangat penting, betul? Ya, karena apa? Karena Tuhan mau ada goals yang lain. Kita mau belajar dari seorang Saulus. Saudara, saya mau cerita dulu mengenai Saulus ya, sebelum kita baca firman Tuhan ya. Saulus ini keluarganya dari Yahudi. Ayahnya warga negara Roma, ya. Terus dia itu pindah ke Galilea dari suku Benyamin. Dia keturunan dari Raja Saul, Raja Israel. Jadi Saulus sebelum jadi Paulus, itu seorang yang luar biasa. Luar biasa apa? Seorang yang behave. Dia bisa bahasa Yunani, luar biasa. Dari warga negara Roma. Jadi dia punya segala sesuatu yang luar biasa. Dan imannya kuat, iman Yahudi, agama Yahudi. Tapi dia gak percaya, Mesias sudah datang. Pokoknya dia kuat sekali dalam hal iman Yahudi. Makanya dia benci sekali sama orang pengikut Kristus. Dia bunuh, dia tangkap. Ya. Apapun dia lakukan. Sampai Stefanus pun dirajam. Waktu Stefanus dirajam terakhirnya, Stefanus lihat ke atas. Stefanus menyaksikan buat Saulus. Dia melihat ada anak manusia di sebelah kanan Allah. Tapi lagi-lagi Saulus nggak peduli, makin marah. Dia melihat bahwa ini seperti dalam tanda petik dalam pemikiran dia. Karena iman Yahudinya kuat, radikal dia kuat. Jadi dia merasa ini sekte baru yang harus dimusnahkan. Jadi makanya dia kenapa berapi-api. Dan waktu dia datang ke imam besar. Jadi kerajaan Romawi saat itu Bapak Ibu. Kalau Yahudi nangkep Yahudi, tentara Romawi cuek. Yahudi bunuh Yahudi juga cuek. Karena mereka merasa itu urusan agama. Jadi tentara Romawi itu diam. Nah si Saulus ini tiba-tiba datang ke imam besar, minta surat. Untuk apa? Sekarang wilayah dia udah habisin semua nih. Dia pindah mau keluar wilayah, dia mau ke wilayah lain. Dia pengen habisin semua, dia mau bunuh. Makanya mulailah cerita Kisah Para Rasul 9 ayat 3 ini, saya bacakan.
Dalam perjalanannya ke Damsik, jadi dia keluar. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, jadi Saulus rebah ke tanah. Dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara, Saulus waktu begitu kena cahaya, dia bingung siapa Tuhan. Ya. Jadi waktu dia kena cahaya, Saulus, Saulus, Tuhan bilang, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus heran, dia tidak menganiaya Tuhan. Makanya dia tanya, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Yang dia aniaya adalah apa? Murid-murid, pengikutnya. Saudara dan saya, kita pengikut Kristus. Amin. Kita murid-muridnya Tuhan. Tuhan anggap biji matanya. Makanya begitu penting loh. Tuhan bela kita loh. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akunya Ahur besar. Jadi Tuhan membela kita. Waktu Saulus mengkonfirmasi siapakah engkau? Sekali lagi Yesus katakan, akulah Yesus. Padahal Saulus tidak menganiaya Yesus. Tapi di situ dia belajar. Pengikutnya Tuhan, pengikutnya Kristus. Biji matanya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, akulah Yesus. Tuhan merasa ketika orang menghina kita, mencaci maki kita, ya melakukan apapun yang tidak berkenan buat orang-orang pengikut Tuhan, Tuhan membela kita. Amin. Nah dalam cerita ini Bapak Ibu, waktu dia begitu ketemu cahaya, dia buta. 3 hari dia tidak bisa melihat. 3 hari dia tidak makan dan minum dalam cerita ini. Ya, kenapa? Karena Tuhan membutakan apa yang menjadi kebencian hati dia. Tuhan mati dan bangkit selama 3 hari. Tuhan matikan segala sesuatu yang yang selama ini dia benci. Ya, bayangkan, dia seorang yang behave, dia punya backup tentara Romawi. Kalau dia istilahnya bertahan dengan hati yang keras, waktu dia dibutakan, dia tetap lawan Tuhan, tapi dia tidak. Ya, di dalam King James Version, baca kalau Bapak Ibu baca dalam King James Version, dia katakan, Tuhan apa yang engkau mau aku perbuat? Langsung dia katakan itu. Lalu Tuhan bilang, arise, bangkit, ya bangkit, pergi ke kota itu. Saudara, kita ini ya pilihannya Tuhan juga, amin. Saudara dan saya pilihannya Tuhan. Pertanyaannya adalah, kapan saudara dan saya juga kita mengerti, ataupun kita mengingat-ingat, panggilan Tuhan buat kita apa? Apa yang Tuhan panggil? Arise, bangkit. Apakah kita benar-benar sudah bangkit atau datang seperti saya berkali-kali di tempat gereja ini, mungkin saya suka bicara. Apakah kita datang ke gereja ini cuma sekedar datang beribadah? Ikut ya, tapi luar biasa memang gereja ini pujian luar biasa dari awal semua membangkitkan semangat. Ya, dan itulah yang harus kita lakukan. Arise, bangkit. Saudara datang ke tempat ini bukan sekedar duduk nonton orang lagi nyanyi, karena ini bukan konser. Ketika kita datang ke tempat ini, kita benar-benar beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan disinilah Saulus, waktu Tuhan katakan, waktu Tuhan bercahaya, makanya matanya tidak bisa melihat. Segala sesuatu apa yang selama ini dia pikirkan, dia benci, sekarang berubah total. Dari dia pembenci Kristus, sekarang jadi pengikut Kristus yang radikal. Tadinya pembenci Kristus yang benar-benar radikal, sekarang dia jadi pengikut. Saudara, jangan kita balik sekarang. Saudara sudah ikut Tuhan, tapi begitu saudara ikut Tuhan, saudara marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Malah tadinya ikut Tuhan, sekarang menjadi anti sama Tuhan. Anti dengan Tuhan Yesus, marah sama Tuhan. Kita harus jadi seperti seorang Saulus, walaupun dia bagaimana dia jahatnya, tapi bagaimana Tuhan pilih dia. Waktu dia Ananias ketemu dengan Tuhan, murid Tuhan yang lain, Tuhan bilang, Ananias pergi ke Yudas, rumah Yudas, di sana temui Saulus. Engkau doa buat dia sehingga matanya bisa melihat lagi. Ananias dalam bahasanya berbicara dengan Tuhan. Mungkin kalau bahasa sehari-harinya, Tuhan gak salah. Ini orang dari kemarin ngebunuhin teman-teman kita, murid-murid Tuhan. Sekarang malah Tuhan ngapain? Sembuhkan dia. Tapi Tuhan jawab apa? No, dia adalah alat pilihanku. Jadi kalau saudara dan saya, kita kadang-kadang merasa, aduh Tuhan, saya udah berdosa banget dah. Udah gak mungkin lah saya mau pelayanan, udah saya gak mau ikut-ikut lagi dah. Ingat,
Saulus lebih dari itu. Tapi Saulus dipakai Tuhan jadi alat pilihan Tuhan. Yang adalah kita harus introspeksi. Apakah kita mau seperti seorang Saulus? Ya, merebah ke tanah. Dia ikut. Bayangkan ketika matanya tidak bisa melihat. Tuhan bilang, arise, bangkit, pergi. Dia gak bilang sama Tuhan, gimana Tuhan? Orang mata saya gak bisa lihat. Masa Tuhan suruh saya juga jalan ke sana bangkit? No. Ya, dia berserah sama Tuhan. Dia dituntun teman-temannya dalam cerita Alkitab. Lalu dia masuklah ke dalam rumah Yudas tadi. Ya, ini bagian kita yang pertama. Ya, yang kedua, saudara, kita bicara tentang seorang Nabi Nuh. Ya, Nuh kebalikan dari Saulus. Tuhan tadi ngincernya Saulus si pemimpinnya untuk bertobat. Ini kebalikannya. Nuh orang yang tidak bercela. Ya, kita tahu dalam bacaan Alkitabnya ya, karena waktu saya tidak baca secara detail, kita tahu Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nuh tidak bercela. Jadi ketika Nuh dia sudah tidak bercela di hadapan Tuhan, tapi tetap Tuhan kasih karunia. Dua-duanya mendapat kasih karunia. Baik Saulus yang tadi jahat juga, Nuh juga yang baik, tetap Tuhan kasih karunia. Dan dua-duanya sama Tuhan kasih tugas. Yang satu Tuhan bilang arise, bangkit, pergi. Jadi menyebarkan Injil Tuhan. Tapi Nuh Tuhan bilang bangkit, bangun, bahtera. Dua-duanya sebenarnya mission impossible. Bayangkan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu jadi seorang yang pembunuh, tiba-tiba datang ke gereja ini, terkenal mungkin di dalam sosial media, ini orang membunuh 500 orang. Terus tiba-tiba ada datang tengah-tengah di tempat kita. Semua orang mungkin langsung takut. Ini orang bener gak ya udah bertobat? Saulus pun mengalami hal yang sama. Ya, murid-muridnya banyak yang meragukan dia, betul? Waktu mau disuruh antar gak berani. Karena mereka mikir ini Saulus bener gak? Mission impossible yang Saulus lakukan. Sama seperti Nuh. Di zamannya hujan gak turun-turun. Tuhan bilang bikin bahtera. Bikinnya bukan di tepi laut. Bikinnya di atas. Yang gak masuk di akal. Saudara, menjadi alat pilihan Tuhan. Goals yang Tuhan kasih kita. Kadang-kadang mission impossible. Yang gak masuk akal di kepala kita. Tapi Tuhan suruh. Tapi Nuh dan Saulus mereka lakukan. Kadang-kadang saya berpikir kenapa ya Tuhan kasih tahu ukuran ya. 200 meter panjangnya, tingginya harus 50 hasta, lebarnya harus 30 hasta. Lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Ya. Memang Tuhan pakai untuk apa? Ngukur kan, ada 8 orang yang akan masuk, ada sepasang binatang, tiap-tiap binatang akan masuk. Tapi lebih dari itu saya berpikir Bapak Ibu, kenapa ya Tuhan highlight ukuran ini kadang-kadang. Saya kalau baca cerita tentang arkeolog, wah mereka menemukan ada di Turki, ada di Irak, mereka melihat ada potongan satelit. Ya. Yang mereka compare apa? Ukuran. Untuk apa? Konfirmasi. Bener gak ya ukuran 200 meter? Kalau bener, wah ini adalah benar lebarnya, panjangnya, tingginya, ini benar-benar peninggalan sejarah yang Tuhan mau mereka ingat, kita semua ingat. Karena ada 2 generasi, Adam dan Hawa masuk ke dalam Nuh, tiba-tiba seluruh penduduk bumi musnah, tinggal keluarga Nuh. Kita ini keturunan dari Nuh semuanya. Bayangkan kalau Tuhan di zaman itu ya, nggak ada Nuh, semuanya berdosa semua, selesai, nggak ada hari ini di kita tempat ini. Tapi Nuh ya, dia melakukan suatu hal yang luar biasa. Menjadi alat pilihan Tuhan, ada goalsnya Bapak Ibu. Ada goalsnya. Mari kita introspeksi, mari kita berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan menjamah kita. Kalau saudara selama ini suam-suam kuku, datang ke gereja, menjadi orang Kristen. Sepertinya cuma datang hari Minggu, selebihnya cuma 2 jam doang, selebihnya sudah lakukan hal yang lain. Nggak tahu mesti ngapain. Kita tanya sama Tuhan, minta jamahannya Tuhan. Minta apakah Tuhan yang mau buat saya lakukan. Amin. Karena itu yang paling penting. Hidup kita punya arti. Kadang-kadang saya juga merasa orang banyak-banyak ketemu saya. Pak, Senin sampai Sabtu kayaknya acara padat banget. Minggu juga pelayanan. Gimana Pak, nggak capek? Saya pernah Bapak Ibu suatu saat, belum lama, 2-3 minggu lalu. Saya udah capek banget sampai udah sempet dalam titik darah yang paling capek dan luar biasa. Seorang pendeta hubungi saya. Pak Rudi besok datang ya ke gereja saya. Saya mau undang jam 9 pagi. Oke Pak, ya saya siap aja. Pagi bangun, jam 7 saya masih ingat. Kebangun, oh iya mau siap-siap. Tapi terus langsung ngerasa, aduh capek banget ya. Ini kan juga cuma undangan, bukan saya khotbah ya. Saya cuma disuruh hadir
Dia minta saya hadir. Saya pikir-pikir, aduh udah nggak usah ya. Bergumul dalam hati, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kemarin bisa pergi ke luar negeri, jam 5 pesawat pagi, jam 3 bangun. Tiap kali ada urusan bisnis, jam 3 pagi, jam 1 ada. Saya lagi ngerjain IKN Bapak Ibu, kerjanya udah gak jelas 24/7 gitu. Terus langsung, waduh Tuhan, saya merasa Tuhan tegur saya. Langsung bangun, mandi, pergi. Saudara, kita datang ke tempat gereja ini, kadang-kadang jangan karena gak enakan, tapi hubungan Bapak Ibu dan Tuhan. Masing-masing kita sama Tuhan. Kita harus seperti Nuh. Mission impossible. Kita belum yang mission impossible. Baru mission yang possible aja kita kadang-kadang suka, males lah Tuhan. Gak bisa inilah Tuhan. Banyak banget alasan yang kita buat. Tapi hari ini Tuhan ngajarin kita loh. Ya, seorang Nuh yang tidak berjelajah, Tuhan kasih dia misi impossible. Dia lakukan. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Bukan hanya bangun Batra, malu ditertawakan orang. Bukan hanya itu. Waktu dia bikin Batra, tenaga dia bikin Batra. Yang ketiga apa? Cien ya. Duitnya juga keluar. Kadang-kadang kita apa? Aduh waktunya aja Tuhan, tenaga ntar lah ya. Aduh Tuhan tenaga aja, waktunya nanti ya Tuhan. Saya gak punya waktu, saya kasih tenaga aja dulu deh. Apa yang bisa saya ini, saya gak punya waktu lagi yang lain. Aduh Tuhan saya kasih duit aja dah. Saya gak punya waktu, gak punya tenaga melayani Tuhan. Enggak. Tuhan mau waktu, tenaga, uang kita. Seperti seorang Nuh. Mati-matian, orang gak bercela di hadapan Tuhan. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dia kasih semuanya. Apalagi kita Bapak Ibu. Tuhan nebus kita bukan dengan ya darah yang murah. Sangat luar biasa mahalnya. Ya, amin. Saudara, ini dalam satu bahasa, ada yang bisa bahasa Chinese ya. But dalam bahasa tulisan Chinese ya, saya baru tahu juga. Ada 3 karakter. Karakter kiri adalah vessel. Karakter kanan atas adalah 8. Karakter bawah adalah mode atau person. Jadi boat, tulisan boat ya, boat adalah ada 8 orang yang berlabuh. Ya, saya nggak tahu, saya nggak bilang ini koinsiden atau segala macam. Tapi yang saya mau cerita bagaimana memang sejarah histori itu tidak pernah ya, berbohong. Saudara, dalam Ibrani 10 ayat 25 bicara begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saya stop dulu. Bapak lihat foto di sini. Ini gereja jadi restoran. Gereja kosong, gak ada orang. Gereja jadi mall. Gereja berubah jadi segala-galanya. Malah jadi tempat ibadah agama lain. Gereja di Amerika udah dijual. Karena apa? Gak ada yang mau datang. Kenapa? Generasi yang hilang. Indonesia 280 juta, 145 juta adalah Gen Z milenial. Jadi Bapak Ibu kita semua yang punya anak adik usia Gen Z milenial sangat penting. Kita harus menjaganya. Jangan mereka agamanya berubah. Korea Selatan, saya pernah cerita, anak-anak muda lewat lagi di jalan ada sebuah poster tipis sekali. Ya, stereofoam, gambar, K-pop, dipeluk sampai ampun-ampunan, teriak ya, kemarin di Kokas juga sama, video tentang orang-orang Korea nyanyi, semua seperti heboh luar biasa. Jangan sampai anak-anak Gen Z milenial kita, agamanya ganti apa? Ganti kesenangan. Minggu ke gereja yang khotbah juga begitu-gitu aja, nggak penting, saya nggak punya kesenangan, saya nggak dapat sesuatu yang happy, akhirnya mereka berubah. US sudah ngalamin Amerika, Europe juga sudah ngalamin. Ya, saya percaya kalau kita di Indonesia, ya, kalau bukan lawatan Tuhan, gereja akan kosong. Tapi karena lawatan Tuhan luar biasa buat Indonesia. Gereja-gereja semua masih tetap semangat, mereka datang, KKR mereka datang dengan semangat luar biasa di mana-mana daerah. Kita jangan pernah lagi seperti ini. Karena apa? Karena saudara dan saya, kita mendapat kasih karunia seperti Saulus dan Nuh, karena kita mendapat kasih karunia, maka kita harus tahu Tuhan mau pakai kita. Yang paling pertama alarm adalah, apakah saudara sudah mulai malas ke gereja? Apakah saudara sudah mulai enggan ke gereja? Atau mulai mempertimbangkan kalau ada urusan yang lebih penting saya lebih baik ke tempat lain, bukan ke gereja. Karena alarm satu pertama saya mau tekankan, jangan menjauh dari ibadah. Tetap datang beribadah sama Tuhan. Karena ini adalah hal yang Tuhan inginkan kita. Jangan pernah menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Biarlah kita saling menasihati, Tuhan bilang. Itu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam ya, ibadah kita. Yang kedua Bapak Ibu, ya, saya mau bacakan. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Saya kasih garis kuning. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pemenang bukan saudara juara satu, hebat dalam segala apapun. Bukan itu. Pemenang adalah ketika apa? Kasih Tuhan gak pernah bisa lepas dari kita. Itu yang baru kita menang. Dalam keadaan apapun, saudara dalam keadaan susah, sulit. Udah takut banget, aduh repot sekali nih, keadaan ekonomi saya hancur, gak bisa apa-apa. Sulit sekali, gak ada orang bisa tolong. Tapi ingat, gak ada kasih yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itulah kita menjadi orang pemenang. Saya undang kita boleh setel video, bisa saya persilakan. Hey, you lost? I'm a guide. What'd he say? So the guidebook says that the route's through here, but I know a better way. All you have to remember is that everything will be okay. Oh my God, Aaron! Yeah. You liked him. I don't think we figured in his day at all. Kristen! Help! Megan! Every second count. Setiap detik dihitung. Dia terjebak dalam apa? Ya, 5 hari 7 jam. Saudara, Aaron ini, ya, dia itu orang yang sangat petualang. Dia udah bolak-balik tuh canyon itu katanya mungkin puluhan kali, 50-60 kali. Jadi dia hafal, sampai turis tadi yang 2 orang tersesat aja dia bisa bantuin kemana arahnya. Dia hafal. Tapi apa daya, Tuhan pengen lain lagi buat Aaron. Tiba-tiba dia masuk terjepit batu besar. Ya, tulisannya sorry ada typo ya, your boulders. Batu besar itu menghimpit tangannya dia. 5 hari 7 jam, 127 jam. Dia tidak ada kejelasan. Apakah ada orang bantuin dia? Apakah ada mungkin turis yang lagi lewat? Atau ada orang-orang adventure lagi lewat? Dia harus putuskan, potong tangannya. Atau dia menunggu. Every second count. Setiap detik dihitung. Setiap detik itu ada hitungannya dia. Tapi waktu dia dalam keadaan halu Bapak Ibu. Karena sudah 5 hari 7 jam. Tuhan berbicara sama dia. Don't give up. Gemah terus. Don't give up, don't give up. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Akhirnya dia mempunyai keyakinan. Dia harus hidup. Makanya dia potong tangannya. Dia gak pakai pisau yang tajam Bapak Ibu tahu. Katanya pisaunya. Pisaunya bukan pisau bedah. Dia potong pelan-pelan. Untuk motongnya aja dia butuh hampir 1 jam. Baru tangannya putus. Setelah putus dia harus naik lagi ke atas. Dengan 1 tangan. Dan akhirnya Tuhan juga kirim 3 orang turis Belanda. Yang menyelamatkan dia. Bawa dia sampai hubungi 911. Hubungin helikopter. Akhirnya dia dibawa dan dia selamat. Dan dia punya tangan palsu. Saudara, tapi dia bilang setelah itu. Your boulders, batu besar Tuhan yang kasih adalah blessing buat dia. Adalah berkat buat dia. Kenapa? Dulu dia hidupnya adventure, petualang. Dia gak tahu yang penting buat dia kesenangan satu adalah apa? Kesenangan adalah dia bisa ke canyon, bolak-balik, happy. Tapi setelah ini dia tahu, dia dipanggil banyak orang menjadi kesaksian. Dia bisa akhirnya menjadi kesaksian, menjadi seorang motivator yang baik. Dia menjadi seorang yang luar biasa. Tuhan pakai alat panggilan Tuhan, alat pilihan Tuhan berubah. Ya, Tuhan pakai. Dalam kesulitan dia, sekarang dia tahu ada Tuhan beserta dengan dia. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kalau yang pernah ke Amerika, ya, pernah makan ini ya, chicken sandwich ya, chicken sandwich ini ya. Jadi si ownernya Truth Cathy ini luar biasa. Dia punya banyak outlet ya, chicken sandwichnya. Tapi dia tulis di bawahnya,
close Sunday, ya, Chick-fil-A nama restorannya. Close Sunday. Jadi dia tutup setiap hari Minggunya, dia tidak lagi buka karena dia mau dia dan seluruh karyawan Chick-fil-A ke gereja. Jadi dia sudah punya komitmen sama Tuhan. Saya ingin bilang Bapak Ibu hari ini kita tutup hari Minggu semua atau kalau enggak. Tapi ini bicara soal apa? Karena dia tahu walaupun dia tutup hari Minggu, Tuhan tetap memberkati menyertai dia usahanya. Amin. Karena itu dia benar-benar menyerahkan total Senin sampai Sabtu. One day ada satu pertandingan. Di dalam stadion itu ada satu restoran yaitu restoran dia, Chick-fil-A. Lalu si punya pertandingan karena ribuan orang akan hadir. Suruh buka, dia bilang no, because today is Sunday. Dan dia tetap akan tutup. Dan dia menolak tawaran itu. Saudara, dua orang ini mereka tahu. Yang satu mengalami kesulitan terjepit 5 hari 7 jam. Yang satu ketika dia belum sukses, dia sekarang juga punya komitmen. Dan mereka berdua tahu sekarang dalam hidupnya. Waktu mereka melangkah, sebenarnya ada Tuhan yang menyertai langkahnya kita. Amin. Waktu kita melangkah, sebenarnya ada Tuhan di depan kita yang terus menjaga kita. Karena itu Bapak Ibu, ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, kadang-kadang orang sukar, sulit, ya, takut, merasa aduh saya udah gak bisa apa-apa. Malah bukannya kita berdoa, bersarap pada Tuhan, tapi kita berbalik. Yang terjadi kita meninggalkan Tuhan. Untuk apa? Kita berharap permasalahan saya, kesukaran saya bisa ditolong oleh tempat lain. Tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu, ke dalam kesulitan kita, kesukaran kita, ya, apapun yang kita alami, ingat, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Kita tetap menjaga iman kita, ya. Yang terakhir, ya, Roma 8:28 kita tahu ini ayat ini, ya. Kita tahu sekarang bahwa ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia yang Tuhan panggil sesuai dengan rencananya. Nah, kita mau lihat videonya lagi yang kedua. Day that will live in infamy. Inside Edition's Matt Mahar was one of the first reporters on the scene. Hey, a big explosion has just occurred. Everyone is running from the entire financial district now. The smoke is filling the entire area. Let's go. Come on, go, Brad, go. Stop shooting, Brad, go. Cameraman Brad Waite captured moments never to be forgotten. Mayor, any idea how this happened? Not right now, not right now. Correspondent April Woodard was already there when she encountered Mayor Rudy Giuliani, who was getting his first look at the disaster. As you can see, there's debris all over. It looks like it's snowing out here in downtown Manhattan. Cameraman Steve Shapiro found himself in the midst of the chaos as day turned to night. Shapiro recorded scenes of utter devastation. It was almost apocalyptic. Everybody go down to the sub-basement. He followed these desperate people as they sought safety in a bomb shelter. Come on, let's get in here. A filmmaker who was shooting plumes of smoke was pulled into a juice bar just as daylight turned to dark. My God! You're right! Oh my God, you saved my life! Others hid in a deli. Unforgettable moments from one of America's most tragic days. Ya, baik, slide saya lagi. Saudara, kejadian ini kejadian ya 2001, 23 tahun lalu. Ya, tapi ada satu momen Bapak Ibu. Ada sebuah restoran Window of the World di lantai 101 kalau saya nggak salah. Ada karyawan namanya Moises. Si Moises ini hari Jumat, ini kejadian 911, kejadian adalah hari Selasa. Hari Jumat dia ketemu dengan teman kerjanya namanya CB. Dia bilang sama CB, hari Minggu dia pengen CB bisa gantiin tugasnya dia. Karena hari Sabtu dia main band di sebuah klub. Sehingga dia bilang mungkin dia pulangnya malam. Sehingga kalau Minggu dia kerja, dia merasa capek, dia mau istirahat. Lalu si CB bilang sama Moises, oke, kalau gitu Anda gantiin saya hari Selasa, kita tukeran. Jadi Minggu jadi buat CB, Selasa jadi buat Moises. Yang terjadi apa? Moisesnya meninggal karena kena reruntuhan Window of the World jatuh. CB yang harusnya ada di situ, selamat. Kedua, Alice O'Kane, pramugari United Airlines. Dia harus ngisi jadwalnya, dia harus ngisi number of the pesawatnya, kode pesawatnya, tapi dia ketuker
terbalik 2 angka di belakang. Sehingga dia akhirnya harusnya ada dalam pesawat ketiga yang jatuh di Pentagon harusnya. Tapi dia tidak ada di situ. Tetapi H-1 dia tetap, dia belum tahu ada kejadian besok akan terjadi 911 ya. Tapi dia bilang sama United Airlines, oke, boleh dirubah supaya dia bisa ikut pesawat yang menuju Denver tadi. Tapi si United Airlines bilang hari itu, komputer crash. Komputer di United Airlines tiba-tiba crash. Gak bisa dirubah. Sehingga UA bilang, Anda tetap sesuai dengan Anda yang ketik karena Anda salah. Anda tetap di pesawat itu. Dan teman Anda yang akan ada menggantikan di pesawat sana. Alice Okin selamat, temannya tidak selamat. Yang ketiga, seorang vice president. Jam 9 pagi dia harus tanda tangan kontrak di WTC. Ya, tiba-tiba dia dari rumahnya, dia nyalain mobil. Mobil yang gak nyala-nyala. Dia nyalain, dia marah-marah, dia kesel karena dia lagi mau teken kontrak. Dia marah-marah kenapa di mobil, ya ini mobil mungkin kalau kita nggak tahu kejadian dia mungkin dia marah-marah, dia merasa mobil dia mungkin udah tua lah dan lain-lain, dia komplain mungkin. Dia pindah naik kereta, salah naik kereta, bawa jurusannya beda, ya karena terburu-buru. Dia pindah lagi kereta lain, akhirnya dia sampai di WTC 905. 5 menit sebelumnya WTC sudah runtuh. Selamat dia. Kalau mobilnya nggak mogok, dia sudah juga meninggal karena dia ada dalam kantornya WTC. 3 orang ini kita sebut false alarm. Tuhan kadang-kadang bikin saudara, planning Bapak Ibu dan saya nggak berhasil. Saya mau begini Tuhan, saya mau begini Tuhan, tapi Tuhan bilang no. Karena apa? Waktu Tuhan tolak planning saudara, karena Tuhan tahu planningnya dia lebih baik dari planning saudara. Amin. Waktu Tuhan bikin false alarm, alarmnya nggak sesuai ini dengan apa yang saya mau. Jangan pernah komplain sama Tuhan lagi. Waktu saudara merasa, kok saya nggak punya target nggak bisa capai. Kok saya punya segala sesuatu yang saya inginkan dalam cita-cita saya nggak pernah Tuhan kasih. Mungkin Tuhan nggak mau Anda jadi pramugari, Tuhan mau Anda jadi seorang pedagang. Mungkin Tuhan nggak mau Anda jadi seorang pedagang A, Tuhan mau Anda jadi seorang pengusaha. Tuhan yang punya maksud menjadi alat pilihan Tuhan karena ada tugas, ada goalsnya Tuhan. Kenapa saudara tinggal di Kelapa Gading? Kenapa saudara tinggal di Puri? Kenapa saudara tinggal di Bogor? Kenapa saudara tinggal di Bekasi? Saya percaya juga Tuhan punya maksud. Kenapa saudara jadi pengusaha A? Kenapa saudara jadi seorang pekerja B? Kenapa saudara jadi seorang, mungkin saya mau kuliah jurusannya A. Kok Tuhan gak kasih ya? Malah dikasih jurusannya B. Karena Tuhan punya maksud Bapak Ibu. Saya pernah cerita ini singkat saja karena waktu ya. Waktu saya lulus sekolah saya bilang sama Tuhan. Tuhan saya kan STM. Saya mau lamar teknisi. Saya udah lama saya diterima, kenapa saya jadi sakit? Akhirnya saya ditolak lagi. Waktu saya masuk lagi lamar lagi, diterima lagi. Tapi lagi-lagi orang manajer HRD saya bilang, sorry ya teknisi lowongan Anda udah gak bisa lagi. Walaupun Anda udah terima, Anda jadi orang sales aja lah. Coba kalau saat itu saya ngotot komplain sama Tuhan. Kalau bukan orang sales mungkin saya gak bisa ngomong di depan. Orang teknisi biasanya mainnya di belakang layar ya. Kerjaannya cuma ngurusin repair. Saudara kita gak boleh komplain. False alarm. Tuhan bikin kita, hidup kita. Karena itu Tuhan punya tujuan. Ya, nah Bapak Ibu, kenapa kapten dan orang-orang yang diselamatkan ya oleh Tuhan luput dari itu semua? Bukan karena Anda lebih hebat daripada orang yang kena musibah. Bukan, sekali lagi. Karena Anda harus menyaksikan kemurahannya Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan. Itu yang paling utama. Ya, saya mau tutup Bapak Ibu. Ya. Jangan pernah berjalan perencanaan kita tanpa Tuhan. Rencanakanlah dengan Tuhan. Maka Tuhan tahu mana yang true alarm, mana yang false alarm. Mana yang Tuhan mau buat saudara dan saya kerjakan. Mana yang Tuhan tidak mau saudara dan saya kerjakan. Apapun itu, planning Tuhan pasti lebih baik. Saya undang worship leader dan para singer. Saya tutup dengan satu kalimat ini Bapak Ibu. Alarm kita cuma bisa bikin kita tidak terlambat. Kita boleh tepat pada waktunya karena alarmnya manusia. Tapi alarmnya Tuhan mengubah perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saudara saya undang kita pakai berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali katakan, bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kami mau berserah Tuhan sepenuhnya kepada Engkau saja. Waktu Engkau adalah yang terbaik buat kami. Namun Tuhan ajar kami tetap Tuhan mengikuti ibadah, tidak meninggalkan ibadah kami. Ajar kami beribadah dengan sungguh hati Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjamah setiap kami satu persatu. Ajar kami Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kami. Ada satu perintah Tuhan buat kami pribadi lepas beradi yang mungkin hari tepat ini Tuhan mau. Tuhan ajar kami selalu Tuhan, tetap ikut bersama Tuhan Yesus. Tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Kami mau berencana dalam cintanya Tuhan. Kami berencana dalam kasihnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada false alarm dan true alarm yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Karena itu kami mau serahkan sepenuhnya buat Tuhan. Berkati Tuhan para jemaat-Mu di tempat ini GBI PRJ. Seluruh hamba-Mu khususnya Pendeta Dr. Yanto Simko Putra. Seluruh pengurus, Tuhan berkati jemaat di tempat ini. Biar kami boleh pulang dari tempat ini. Menjadi rema kekuatan dalam hidup kami melangkah. Karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama di tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Seberapa banyak di sini yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kami segenap pengerja dan jemaat GBI PRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Rudi Hidayat. Kiranya Tuhan berkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada di depan saya. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan, mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan, para pengerja akan segera membantu. Jika sudah siap, saya undang sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik.
Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 26 Mei 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Ibu Sari Simorangkir. GBI Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 26 Mei 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 sampai dengan 19 Mei 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Waktu itu sih saya merasa benar-benar terberkati banget oleh sesi-sesi yang dibawakan oleh pembicara. Lalu dari PPW juga saya bisa melakukan pujian dan penyembahan tuh lepas banget deh pokoknya. Karena ada juga teman-teman yang bareng saya lah waktu itu pas JC Camp. Dan juga waktu itu sempat dibagikan kelompok mentoring juga. Sehingga saya merasa terberkati banget pas di mentoring dan juga saya merasa makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya merasa sangat senang dan bangga dengan perubahan positif yang terjadi pada anak saya. Dia jauh lebih percaya diri, lebih aktif, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dia menjadi lebih bertanggung jawab dan memiliki semangat baru dalam beribadah. Serta akhirnya dia masuk dalam kepelayanan untuk melayani teman-temannya di sini. Setelah JC Camp, saya masih dimentori loh oleh kakak pembina saya. Setelah itu, saya juga diajak untuk ikut KUL yang saya juga kenal dengan teman-teman saya juga di sana. Selain KUL pun, saya juga diberi kesempatan untuk melayani di JTC PRJ dan saya sih yakin semua proses yang saya lakukan tersebut adalah jalan untuk mendekatkan saya semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ya dengan JC Camp ini anak saya berproses. Dia mulai terbuka dengan saya dan saya merasakan hubungan kami semakin erat. Gak jarang kita sering berdiskusi tentang hal-hal rohani. Saya juga melihat perubahan pada anak saya yang jadi rajin berdoa dan membaca Alkitab. Yang paling berkesan sih tentu sesinya dong. Di sesi itu kita tuh sama-sama memuji Tuhan, lalu mendengarkan firman dari kakak-kakak. Dan juga waktu itu saya ingat ada sesi pengurapan yang ketika itu saya merasa sangat diberkati dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Anak saya bercerita bahwa setiap sesinya sangat menyentuh hati. Dia merasakan Tuhan bekerja, menjamah dan mengubah hidup dia. Ada juga sesi games loh yang itu asik banget dan seru dan juga saya bisa bergaul dengan teman-teman di sana. Yuk sama-sama kita ikut. Karena aku percaya teman-teman semua adalah karya Tuhan yang sangat berharga loh. Dan di masa hidup kalian yang masih muda ini, mari sama-sama kita ikut JC Camp ini supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih intim lagi dan juga hidup kalian diubahkan. Untuk para orang tua, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya yakin melalui acara ini, apa yang anak saya alami, anak yang lain pun dapat merasakan hal yang sama dalam mengikuti acara camp ini. Mari kita support anak-anak kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Waisak pada hari Kamis 23 Mei 2024, maka diinformasikan doa fajar, Bible Study, dan kantor OTP CK7
pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 24 Mei 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah, saya ingin informasikan bahwa minggu depan untuk ibadah sore dan hanya ada di ibadah sore, kita akan dilayani oleh Ibu Sari Simorangkir. Ibu Sari Simorangkir adalah pencipta lagu dan penyanyi lagu rohani. Yang terkenal adalah bagi Tuhan yang tiada yang mustahil. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mengajak teman, saudara, kerabat semua untuk hadir di ibadah sore minggu depan. Selain itu, saya juga ingin informasikan bahwa Bapak Ibu yang membutuhkan untuk caring maupun doa, kami di depan menyediakan counter bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah, kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Rudi Hidayat Bapak. Kami berdoa kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi, berkati berlimpah-limpah, dan Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami berdoa kiranya sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan ya Bapa. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan harapan-harapan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA.
suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.